pohon kelapa pandan wangi, usia 2 tahun nih. Banyak hamparan ini, luas. Ada 12 hektar nih. Ada durian, musangking, montong, bawor. Banyak durian. Tumbuh subur. Jadi kalau kita nanam kelapa ini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun agung. Oh itu. Sudah deh. Cerita indah. Tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Oh, apalagi yang satu ini nih. Mantap. Hampir luas di saat orang menanam kelapa sawit, menanam karet. Kita menanam kelapa. Mengapa? Dikarenakan kelapa ini terkadang ini tanaman yang menjanjikan, tanaman yang sangat menjanjikan. Itu. Hamparan luas pohon kelapa. Beberapa waktu lalu kita tanam. Ada durian. Baru dengan musangking, ada musangking. Nanam apa dong? Hah? Jagung. Kok di jagung lagi? Bukan subi.
Durian musangking. Musangking 2 tahun, umur 2 tahun, usia 2 tahun kita tanam. Musangking, durian asal Malaysia. Di sela-sela pohon kelapa. Musangking semua. Menjanjikan ini musangking kaki 3. Ya. Sana, musangking semua. Ini ya. Pandan wangi usia 2 bulan 2 bulan 2 tahun maksud kami, saking kesenangnya. Ini yang kita tanam 2 tahun yang silam. Tadinya di areal ini kita tanam pisang Cavendish ya, pisang Cavendishnya sudah habis, sekarang kita jadikan kelapa. Ada juga durian nih, musangking. Cukup tumbuh baik, subur, kaki 3, musangking kaki 3. Kelapanya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak petani maksud kami, jangan khawatir untuk menanam ya. Apapun yang kita tanam insya Allah akan membuahkan hasil. Ini kelapa tumbuh baik, subur-subur ini ya. Ini durian musangking. Ada beberapa jenis, ada musangking, ada bawor, ada usi duri hitam, ada namblung, ada super tembaga. Banyak durian yang kita tanam di sini. Ini masih ada sisa. Masih ada nih. Cavendish. Masih ada pisang Cavendish ya. Kelapa berasa guyuk, tubuh subur. Itu. Ada alpukat alligator. Sama, 2 tahun juga nih. Gak lama lagi buah nih. Alpukat alligator. Besar-besar nih, sudah besar semua alpukatnya. Ini kan. Alpukat tumbuh baik, tumbuh subur. Iya, kita lihat lagi. Kopioknya, wah, nih, ini betul-betul bagus, montok. Nah, tolong Om, sendoknya Om. Kita akan nikmatin dulu jauh-jauh ya, Om Alek.
Jauh-jauh kita pakai susu sama es. nggak usah, kita mau yang alami saja. Es. Boleh es, boleh di es, boleh di es. Campur pandan. Mau? Ya. Pisahkan aja. Bisa nanti, bisa. Pak, pisahkan di degani dikerok sama. Ya, kalau pandan wangi dia degan. Itu. Nah. Jadi Itu teksturnya kan sudah ini iya. agak tua ini kan. Iya. Nah, sudah mulai rontok. Sudah mulai rontok. Nih rontok semua nih. Ini kopiok ini. Kopiok ini di bawah pohon ini aja harganya 40.000. Ini di kebun di bawah pohon. Tapi kalau sudah sampai Jakarta, jangan tanya. Itu di bawah pohonnya aja udah 40.000 nih. Itu berarti kopiok ini lebih mahal ini Om. Kalau pandan wangi kan? Ini pakai Iya. susu. Enggak usah. Kita pakai alami saja. Kenapa? Itu. Kalau pakai susu lebih enak. Iya, lebih enak. Cuma kita ingin tahu, kita ingin tahu rasa Nanti, alami nanti. saja. Baik, kalau tadi kita di kebun, sekarang kita testimoni, kita lihat nih buahnya nih. Memang kecil, kalau kelihatan seperti kecil, tapi inilah yang namanya kelapa kopior ya, Om ya. Inilah kelapa kopior. Nah, ini kelapa kopior. Tebal. Untuk kita kerok, kita nikmati. Bagaimana rasanya? Wih, bukan main ini. Sudah nggak tahan lagi. Sudah nggak tahan lagi untuk menunggu, menikmatinya. Kita. Itu belum tua banget. Ya. Belum rontok semuanya. Ya, belum kotor semua ya. Kalau sudah tua rontok semua nih. Oh, berarti Om dia nih dimakannya tua ya? STW. Kalau Ya. tua nanti rasanya juga beda. Mm. Kalau orang-orang sakit mah kronis yang tua baru dibakar itu untuk obatnya. Oh. Mah kronis ya. Sendok Om, sendok. Enak. Ada yang menghadapi daerah kita dulu. Ini katanya kelapa makanan bulan. Enggak, itu beda. Tapi beda, ya beda. Kalau dengan kelapa kopior beda. Ya beda. Itu. Teksturnya biar nganu Pak, jangan tebel-tebel. Iya, ya Om, pegang. Iya. Ini kelapa kopior. Jenis apa Om ini Om? Jenisnya jenis apa? Jenis genja. Jenis genja. Nanti kita pandan wangi. Nah, sudah ini. Kita dicampur air kelapanya enggak apa-apa nanti. Ya. Biar rasa manisnya muncul gitu kan. Iya. Yang hijau tadi loh Pak. Ayo tadi. Kamera loh. Ya. Ya, nanti kelapanya dicari resmi dah. Nah, bukan main. Coba, enaknya. Dikupas lagi Om, Mas. Teksturnya empuk ya Pak. Iya kan? Gurihnya ada gurihnya ada. Manis gurihnya ada. Beda dengan kadang daerah-daerah tertentu yang kelapa kopior yang sudah ditanam di sana rasa gurihnya berbeda karena tekstur tanahnya ini mempengaruhi. Iya betul. Kalau pandan wangi baru nanti diambilkan. Ya. Nanti dicampur aja lah, rasa manisnya kan beda. Ini kan warna hijau ya. Itu ini nyatanya, ini semuanya, ini muncul coklat. Bisa terjadi. Gitu ya. Nah, bisa muncul coklat. Ini pandan wangi yang hijau-hijau Iya. nih. Iya, Ini iya. kami di Pati, tempat pembibitan Nah, sini Kak. kelapa pandang wangi. Kak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sampai juga di kecamatan apa ini tadi, Mas? Tayu. Tayu. Kabupaten Pati. Pati itu ujung-ujungnya Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Dekat Jawa Gubernurnya Timur. Ganjar Pranowo. Kita akan coba kita lihat yang namanya kelapa pandan wangi. Kalau pandan wangi itu gampang-gampang saja. Mengapa? Kalau ini, nah kita gini kan aja, dia wangi kayak pandan. Tuh bau pandan, wangi kan.
Jadi selain daripada daunnya, akarnya juga. Kalau kita lihat sini, ini ada pohon-pohon indukan ini. Boleh silakan disokledi. Ini pohon indukan. Mana pohon indukannya? Ini pohon indukan semua. Ini semua indukan. Apa namanya, pandan wangi, ada genja, ada entok, hifrida. Nah ini. Jadi betul-betul ini daerahnya. Nah inilah bibit-bibit pandan wangi. Ini akarnya nih. Akarnya ini kan. Kok pandan. Banyak semua. Semua. Itu. Ini itu kan. Ini indukan pandan wangi. Ya, mati kakak. Nah ini bibit-bibit pandan wangi yang ada di Pati. Sengaja. Dan nanti kita akan melihat kebunnya. Jadi kalau yang kuning-kuning ini jenisnya kopior. Ada kopior, kuning gading, ada kuning bulan. Iya, kopior ya. Kopior. Oh, bibit semua nih. Jadi jangan khawatir. Kalau untuk menanam tersedia banyak bibit. Kemarin saya ke Turki juga ini dalam promo baru teman-teman. Ini kopior ini, Mas. Iya. Ada kopior, ada pandan wangi, Genja, ada genja, entok, mulung. ada wulung. Semua ada di sini. Yang namanya kelapa. Nah, kita lihat ini indukan. Indukan punya lisensi. Ini lisensinya. Bukan sembarang induk. Lisensi 2017. Ya. Pohon indukan 682. Nah, ini ada lagi di sini. Pokoknya kita dikelilingkan ini. Memang khusus. Nah, ini jenis apa nih kuningnya ini, Mas? Ini. Yang ini nih. Ini kuning bulan nih. Kuning bulan ya. Oh, ini indukan. Kalau induk kelapa itu tadi mengapa banyak terjadi kegagalan di kelapa ini dikarenakan induknya tidak tua. Memang kalau kelapa berbuah dituahkan, maksudnya dituahkan dibuat bibit jadi, tapi dia tidak. Tapi ini induk betul-betul usia dia sudah sampai Usia berapa nih? 15 tahunan rata-rata. Wah itu, jadi untuk indukan itu di atas 20 tahun ya. Itu kan semua. Itu. Oke. Baik. Selamat siang ke saudaraku di mana saja berada yang bisa melihat video ini. Alhamdulillah hari ini kami bersama sengaja dari Kabupaten Oku datang ke Kabupaten Pati. Jawa Tengah. Pati itu penghujung Jawa Tengah ya. Mengapa? Dikarenakan kita selama ini suka ngomong selalu angan-angan, tapi kita sengaja. Kalau kemarin kita melalui WA, melalui Facebook segala macam, tapi kita langsung ke lokasi nih. Ini adalah pembibitan kelapa istimewa. Mengapa? Di sini ada kelapa pandan wangi. Ini pandan wangi semua nih. Ada kelapa wulung, ada kelapa genja, ada kelapa kopiok. Wah, pokoknya sampai saking banyaknya. Kita ini ya, Bang Alek ya. Benar. Kita sampai nggak hafal itu. Tapi yakinlah kalau bibit-bibit ini bibit istimewa. Insya Allah kita akan pesan bibit ini. Tapi itu tadi yang sangat kita sayangkan. Yang sangat kita sayangkan tidak serta-merta bibit ini bisa kita bawa pulang. Ya paling juga nggak banyak yang bisa dibawa pulang. Karena kan kalau kita mau nanam, kalau kita mau butuh bibit ini kita harus order dulu. Kita pesan dulu 2
sampai 3 bulan dibuatkan bibitnya. Mengapa? Dikarenakan ini indukan, ya. Jadi kalau melihat ini, mungkin saya juga agak kaget kok tinggi ya. Nah ternyata kelapa ini memang harus indukan yang tua, gitu. Mengapa? Dikarenakan selama ini banyak kegagalan di dalam kelapa. Bibit itu asal dia berbuah, dikeluarkan jadi bibit dia tumbuh dia, tapi kualitasnya rendah. Memang kelapa ini dia antara 20-25 tahun baru bisa dijadikan bibit. Inilah contohnya. Di semua Pananwangi, di sebelah sana juga ada. Kita lihat lagi itu. Di sana ada juga kelapanya. Ini kelapa ini. Ini bagus semua ini. Nah, tapi sepertinya kalau ya untuk 100-200 kita udah bisa bawa ini. Bisa. Ya. Tapi kalau untuk kapasitas banyak itu tadi kita harus order dulu. Open order. Ya. Jadi kayak kita utamakan satu Pananwangi, kelapa Kopiong, ada sama Genja. Mengapa? Dikarenakan kelapa-kelapa ini 3 tahun kita sudah bisa menikmati. 2 tahun setengah lah paling Ya. ini bisa menghasilkan. Ya kalau 5 tahun sudah agung. Kalau 5 tahun sudah agung. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini corona sudah tidak ada masalah lagi, ekonomi baik. Jadi untuk pemasaran itu tadi. Mengapa? Untuk hari ini kelapa Pananwangi ini satu butir buah itu diterima itu oleh GoFood itu 10.000. Mengapa? Dikarenakan di retail itu 35.000. Apalagi kalau kita berbicara di Singapura, kalau sekitaran yang jelas di atas 50.000. Nah, akhirnya mengapa? Pada saat ini kita para petani-petani itu sudah harus berinovasi, ya. Kita tidak lagi menanam kelapa-kelapa lokal, bukan berarti kita meninggalkan kelapa lokal, tapi kalau ada yang lebih gampang panennya, dia tidak tinggi, buahnya lebat, nilai jualnya lebih ekonomis, kenapa tidak kita tanam? Mari saudara-saudaraku, terutama di Kabupaten Oku, Pusat dan Oku Timur, kita berubah untuk menanam kelapa-kelapa Pananwangi. Terima kasih dari Pati, Jawa Tengah, kami dari tim Alusia Group mengucapkan selamat siang. Saya tambahkan buat Oku, mari kita lebih menanam kelapa, bertani, biar kita tetap terjaga selalu untuk kemitraan masyarakat, supaya masyarakat menjadi jaya dan makmur. Inilah pesan dari saya dari Pati, Jawa Tengah, sampai ke tujuan ke sini kami untuk membangun Oku yang lebih baik. Oku bukan Oku martabat.